Maka pada suatu hari, Nabi Isa melakukan samadhi, memohon izin kepada Tuhan semesta alam. Ia mengheningkan cipta, agar diberikan petunjuk, bagaimana ia harus berbuat. Doa sang Nabi diterima, dan petunjuk itu telah diterimanya sebagai wangsit. Selesai mengheningkan cipta, Nabi segera membuat seekor burung merpati dari tanah lempung. Burung ciptaan Nabi Isa itu, mampu menyebarkan bisa yang sangat kuat. Burung itu dilepas, dan terbang melesat tinggi, menuju ke arah timur. Terkisah, Hyang Batara Guru mempunyai firasat akan kedatangan burung yang sangat berbisa. Ia tahu bahwa burung itu adalah ciptaan dari mukjizat Nabi Isa yang diarahkan untuk menyirnakan para dewa. Maka dipanggilnya para sentono untuk mengumpul di depannya. Pada saat itulah, burung merpati berbisa itu telah sampai di Gunung Tengguru. Burung merpati itu menghardik, "Hi Batara Guru, kedatanganku di sini adalah mengemban tugas dari Nabi Isa. Aku diutus untuk memanggilmu dan semua wagya balamu. Datanglah bersama seluruh laskar pengikutmu kepada Kangjeng Nabi Isa untuk diajarkan bagaimana tata cara dan laku hidup. Bila dirimu tidak mau menuruti titah Kangjeng Nabi, aku tidak segan untuk merusak kahyanganmu." Hyang Guru mendengar kata-kata burung merpati, menjadi sangat murka. Diperintahkan kepada para dewa, agar mereka menyerang si burung merpati. Namun, merpati itu terbang menghindar, dan para dewa mengejarnya hingga ke langit tinggi. Di ketinggian itulah, para dewa bertempur dengan merpati sakti, yang pada akhirnya para dewa bisa dikalahkan. Pada saat itulah, merpati menyemburkan bisa dari telinga dan paruhnya, seperti hujan deras menerpa para dewa. Pasukan perang dari para dewa, yakni Durandoro, yang akhirnya mundur, masih juga menerima serangan dari merpati, dengan hujanan bisa. Merpati itu memancarkan bisanya, sambil terbang berkalang mengikuti mundurnya pasukan dewa, hingga ke Istana Tengguru. Istana Sang Hyang Guru itu, menjadi ribut terkena hujan bisa, yang panasnya 10 kali ketimbang panasnya api. Penghuni istana itu sangat tersiksa, sebab dari bahaya yang menempuh mereka, hingga diputuskan oleh Sang Girinoto, untuk meninggalkan kahyangan. Mereka lari mengembara ke arah tenggara, bersama seluruh pasukan Durandoro dan anak-anaknya. Tetapi, si burung dara masih saja mengikuti kemana arah Hyang Guru pergi, sambil tetap menghujani mereka dengan bisanya yang teramat panas. Keributan yang luar biasa, membuat perjalanan Hyang Girinoto beserta anak-anaknya, bercerai-berai. Tetapi, di antara para putra dewa, terlihat hanya Batara Wisnu, yang tidak terpengaruh oleh bisa dari si merpati. Sedangkan para pengikut Hyang Guru lain, baik para putra dan para bidadari, saling salang tunjang mengikuti perjalanan Hyang Guru. Maka, ketika rombongan Hyang Guru telah sampai di Pulau Sepi, sebagai tujuan akhir pengungsian, dipanggillah Hyang Wisnu, ke hadapan Hyang Guru, yang baru sadar, kalau mempunyai putra yang sangat sakti. "Anakku, ketahuilah, bahwa burung ini bila tidak disirnakan, maka bahaya akan menyirnakan semua para dewa. Harapanku tinggal kepadamu, untuk menolong kita." Hyang Guru berkata penuh yakin. "Duh Romo Pukulun, hamba khawatir bila bertindak sendiri tanpa izin, maka hamba telah lancang mendahului tindakan Paduka," jawab Sang Hyang Wisnu memberi alasan. Kini, sudah berhadapan si burung merpati dengan Hyang Wisnu, yang bersenjata cakra di tangannya. Diceritakan, saat itu mereka berada di Pulau Sepi, Swarnadwipa. Tidak membuang waktu, senjata cakra diluncurkan dan mengenai tubuh burung merpati. Burung terpental jatuh di tanah padang, di lereng Gunung Merapi. Jatuhnya merpati di tanah, diiring dengan suara menggelegar, yang menyebabkan angkasa menjadi gelap gulita.
Gelegar jatuhnya merpati, disertai angin prahara yang menempuh apa saja. Sedangkan matahari hilang, seperti dialing mega yang sangat tebal. Bangkai merpati yang jatuh, menjadikan tanah itu menjadi sebuah telaga, dengan air yang bening, namun mengandung bisa. Para dewa semakin kebingungan, dengan gelap yang sangat pekat. Kegelapan itu berlangsung selama 3 hari, tanpa ada sorot matahari sedikit pun. Hari-hari gelap berlangsung dengan muram, kemudian setelah itu berangsur terang. Namun, udara berubah menjadi panas tidak kepalang, sehingga membuat para dewa merasa kehausan. Maka, begitu mereka melihat adanya telaga yang begitu bening di lereng gunung itu, segera mereka berlari mendatangi. Mereka tidak mengira, termasuk Hyang Guru, bahwa telaga itu mengandung bisa yang sangat kuat. Seketika, yang minum air telaga, langsung tewas. Mereka tergeletak, dan jasadnya saling bertindih. Hanya Bathara Wisnu, yang tidak ikut tewas. Hyang Guru yang ikut minum air telaga, waspada. Dirasa, air yang diminum sangat panas. Tetapi, ia langsung menyemprotkan kembali air telaga itu, dari mulutnya. Sudah terlanjur, sebagian air masuk ke tenggorokan, maka leher Hyang Guru menjadi belang biru. Hyang Guru teringat, bahwa ia mewarisi air kehidupan. Maka, ditetesinya satu persatu mulut putra-putri dewa itu, dan seketika mereka bangkit seperti layaknya bangun dari tidur. Kejadian mengerikan itu, telah berlalu. Mereka meneruskan perjalanannya ke arah timur, hingga mereka sampai di pulau, yang bentuknya panjang dan sepi. Karena melihat pulau itu, tidak seimbang antara panjang dan luasnya, Bathara Guru berkata, "Atas kemauanku, pulau ini aku namakan Pulau Jawa." Semua yang mendengar, mengiyakan. Diceritakan, Sang Hyang Guru menolak usulan para putranya, untuk kembali ke Tengguru. Maka kemudian, diteruskan perjalanan hingga ke Gunung Lawu. Keindahan lereng gunung itu, menjadikan Bathara Guru memberikan nama gunung itu sebagai Gunung Mahendra. Disitulah, Hyang Pramesti Guru membangun kahyangan. Saat itulah, Hyang Guru membagikan tetesan air kehidupan dari cupu, agar tidak pernah ada lagi kematian, seperti ketika ada di wilayah Padang. Walaupun tetes demi tetes air kehidupan, diminumkan kepada para dewa, namun air dalam cupu Manik Astagino, tidak berkurang sedikit pun. Di tempat itu juga, Hyang Pramesti memberitahu para dewa, tentang gambaran sorga dan neraka, dari Mustika Retno Dumilah. Di kahyangan itu, Hyang Guru meresmikan nama kahyangan di Gunung Mahendra itu, dengan nama Jonggring Saloko, atau Retno Dumilah. Kahyangan itu, dibangun sama, seperti halnya yang ada di Gunung Tengguru dulu. Kita kembali dahulu ke negara Surati. Prabu Iwatso telah mendengar, bahwa Hyang Guru beserta istri dan anak-anaknya, telah mengungsi ke sebuah pulau yang sepi. Mereka pergi dengan seluruh pengikutnya. Mendengar cerita tentang pengungsian itu, maka Prabu Iwatso meletakkan jabatan, dan memberikan tahtanya kepada putranya, Joko Sangkolo. Selanjutnya, Joko Sangkolo bergelar Prabu Isoko. Sedangkan Prabu Iwatso pergi ke arah timur, menyusul Hyang Jagatnoto. Sesampai di Argo Dumilah, Prabu Iwatso diangkat kembali sebagai dewa dengan nama lama, Bathara Anggojali. Disitulah kemudian, tugas lama membuat senjata, dilakukan sebagai tugas utama, bersama dengan ayahnya, Bathara Romoyadi. Mereka melakukan tugas Bathara Guru, di puncak Gunung Merapi. Tugas itu dilakukan dengan cepat. Tidak lama, senjata pesanan telah selesai, dan diserahkan kepada Hyang Guru. Melihat semua jenis senjata yang dipesan, Bathara Guru puas dan bangga, melihat karya kedua empu. Demikianlah, di Argo Dumilah,
Di Gunung Lawu, semua penghuni merasa aman dan tenteram.